Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berjuanglah untuk setia. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 23 dan 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang yang ada di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika merenungkan perikop Injil hari ini, saya teringat pada firman Tuhan Yesus mengenai orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa ada suatu tempat yang hanya bisa dilalui seekor unta jika tanpa beban di atas pundaknya. Artinya unta itu harus dibebaskan dari beban yang ada di atas punggungnya. Akan lebih sulit untuk orang kaya yang terikat pada harta bendanya dan mengandalkan miliknya bukan Allah untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka perlu perjuangan untuk meninggalkan segala sesuatu untuk lulus dari segala pencobaan. Firman Yesus, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Itikat, niat, dan usaha untuk mengikuti Tuhan Yesus membutuhkan sebuah komitmen yang berani, disertai perjuangan yang tidak kenal lelah. Namun, hal itu tidak mudah, sebab banyak orang sudah putus asa dan menyerah karena tidak tekun mengusahakannya. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan orang kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" adalah juga pertanyaan yang harus kita jawab sekarang. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan Yesus yang ini.
Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikuti aku. Masih ingat ya? Ada lagu rohani yang cukup menginspirasi, bunyinya seperti ini. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak ingkar. To follow Yesus. Mengikut Yesus menjadi pilihan seorang Kristen. Diungkapkan dalam lagu yang dilandasi oleh iman. Selanjutnya adalah menjalaninya dalam ketekunan. Mengapa Tuhan Yesus berkata agar kita berjuang memasuki pintu yang sesak? Menurut pemahamanku, mengikuti Tuhan Yesus dengan memikul salib kita setiap hari bukanlah perkara yang mudah. Mengikuti Yesus membutuhkan perjuangan jatuh bangun, kalau perlu berkorban jiwa seperti martir. Saudara-saudari terkasih, inilah firman Tuhan Yesus kepada para murid yang hidup di awal perkembangan gereja perdana. Mereka tidak boleh menjadi sosok yang gampang putus asa dan gampang menyerah apabila dihadapkan pada tantangan dan pencobaan. Mereka harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk melewati rintangan dan tantangan yang ada di hadapan mereka. Penginjil Lukas mengingatkan para pendengarnya yang percaya kepada Yesus untuk tidak gampang menyerah oleh keadaan. Mengikuti Yesus bukan sekedar percaya dan dibaptis, tetapi juga siap mempertanggungjawabkan iman mereka. Mereka tidak boleh takut pada mereka yang mengancam jiwa mereka, tetapi mereka harus tetap berpegang teguh pada iman mereka, bahkan siap menjadi martir. Jangan sampai mereka tidak diakui oleh Tuhan Yesus karena tidak memiliki perjuangan dan melintasi iman, yaitu firman-Nya ini. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Maka perintah Tuhan Yesus yang menjadi jawaban orang yang bertanya tentang seberapa banyak orang yang diselamatkan mudah sekali untuk dipahami, yaitu apabila mereka mengerti firman-Nya ini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara-saudari terkasih, jangan mengira bahwa kalau sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus, seseorang merasa sudah pasti diselamatkan. Aku katakan kepadamu, itu tidak benar. Dibutuhkan usaha dan komitmen untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya juga dalam kesetiaan. Iman saja tidak cukup. Menghafal Alkitab saja tidak cukup. Harus punya iman yang diwartakan oleh Alkitab. Namun, harus memikul komitmen untuk melaksanakan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan dalam kesetiaan. Dalam sakramen baptis yang dianugerahkan melalui gereja, kita diminta untuk menyatakan iman kita akan Allah Tritunggal, tetapi juga diminta untuk setia melaksanakan
apa yang dikehendaki Tuhan dan menolak segala kejahatan yang dibenci oleh Allah. Orang yang dibaptis atau orang tua yang membaptiskan anak-anaknya harus mengusahakan pemahaman iman yang benar untuk dihayati seumur hidup mereka. Apa yang dituntut oleh iman itu bukanlah perkara mudah. Perlu perjuangan untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus secara utuh dan sempurna. Orang Kristen adalah kembaran Kristus, maka ia harus berjuang untuk hidup seperti Kristus telah hidup dan menghadirkan Dia dalam seluruh hidupnya. Mereka harus mengasihi, mengampuni, dan berbela rasa seperti Kristus sendiri. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah hidup sebagai pengikut Yesus yang melaksanakan kehendak-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tolonglah kami dalam kerapuhan kami untuk memiliki komitmen dan kesetiaan kepada Yesus bila ada tantangan dan rintangan dalam hidup sebagai pengikut-Nya. Mampukan kami untuk setia kepada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.